Karunia Tuhan sepertinya tak terhingga dilimpahkan untuk rakyat Kabupaten Pandeglang. Tanah subur yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Selat Sunda menciptakan garis pantai yang terpanjang di Provinsi Banten, membentang 307 km dari pesisir utara ke selatan di ujung barat Pulau Jawa hingga ke perbatasan Kecamatan Malingping di Kabupaten Lebak. Potensi sumber daya ikan yang melimpah menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu lumbung ikan Provinsi Banten dan menjadi pemasok utama ikan untuk daerah perkotaan seperti Tangerang dan Jakarta. Dengan karakter ombaknya yang besar, Samudra Hindia bukan hanya menyimpan kekayaan sumber laut, namun juga faktor resiko yang besar bagi para nelayan. Jumlah kecelakaan laut di perairan Kabupaten Pandeglang cukup tinggi. Berdasarkan catatan Satuan Polair Polres Pandeglang, selama Januari sampai November 2020, setidaknya telah terjadi 13 peristiwa kecelakaan di laut dengan korban meninggal 8 orang. Perlindungan nelayan ini kan berdasarkan pemikiran bahwa kegiatan melaut menangkap ikan terutama di laut ya, itu kan kegiatan yang sangat berisiko. Tidak hanya karena faktor alam, ombak besar, tapi juga ada berbagai faktor lainnya. Sehingga kami betul-betul ingin memastikan bahwa nelayan yang melakukan pekerjaan sehari-hari, terutama yang memang pergi melaut, itu mereka mendapatkan perlindungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sisi regulasi pun juga kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan juga Pembudidaya. Sehingga memang kita sudah jelas, kita sudah punya amanatnya, baik dari sisi regulasi maupun secara sehari-harinya memang ada risiko yang memang perlu kita perhatikan. Kita perlu concern terhadap masalah ini. Sehingga perlindungan nelayan menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Literasi yang rendah tentang pentingnya asuransi menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam melakukan sosialisasi asuransi nelayan di Kabupaten Pandeglang. Kesadaran nelayan untuk mengikuti program asuransi yang dikhususkan untuk nelayan ini tergolong masih rendah. Menurut data dari Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2020 tercatat ada 8.000 nelayan yang menjadi peserta asuransi nelayan di Kabupaten Pandeglang. Namun jumlah yang melakukan perpanjangan kepesertaan asuransi nelayan tidak lebih dari 3.000 orang saja. Untuk perlindungan nelayan tentu saja memang kami bekerja dengan bersama beberapa pihak gitu ya. Ada dengan pemerintah daerah karena mereka punya data-data nelayannya tentu saja. Dan yang kedua adalah para perusahaan asuransi yang penyedia program asuransi nelayan. Ada beberapa perusahaan asuransi nelayan ya seperti BPJS Tenagakerjaan atau Jasindo dan yang lainnya. Jadi memang kita selama ini bekerja sama dengan mereka, baik dari pemerintah daerah maupun juga perusahaan asuransi. Salah satu strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KKP adalah dengan melakukan kunjungan ke tempat berkumpulnya para nelayan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Di Kecamatan Sumur, kegiatan sosialisasi dimotori oleh Bapak Haji Undang, penyuluh perikanan madya dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDM KP. Assalamualaikum. Pada sehat ibu-ibu, bapak? Alhamdulillah. Berkahnya rezeki hari ini berkah, alhamdulillah ya. Ikan dapat. Ikan apa ini pak, bu? Campur aduk ya. Semua udah punya kartu kesuka belum? Kartu usaha perikanan ya. Ada kartu
yang menandakan bahwa bapak-bapak iya usahana di sektor kelautan perikanan. Ngaranna kartu kusuka, kartu usaha perikanan. Selama iya orang usaha teh henteu selamana mulus, bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang orang rugi, kadang-kadang untung, bahkan kadang-kadang aya kata rajang musibah orangnya cilaka di laut teh. Tah lamun dina pahitna, orang kadang-kadang kan dina tabungan, ibu-ibu biasanya sok kadang-kadang dompet kosong punya. Surga kosong daripada eusian. Tah aya ti pamarentah anu disebut asuransi jiwa, asuransi pikeun nelayan. Tadi kunaon? Pribados naroskeun ka bapak ibu tos gaduh kartu kusuka teu acan. Tah salah satu syarat anu utama lamun urang boga hayang gaduh kartu asuransi, hayang lebet anggota asuransi, selain mayar premi atanapi angsuran tiap tahun kudu gaduh kartu kusuka. Ainu kamari kena pepait kan karena dia atas punya kartu atas tadi sih nu sa kena buah di konit ya. Cacan. Eta aya asuransi, kartu asuransi, cuman tas kada luasa, tas berlaku. Memang tiap tahun gitu ya tak? Atunya hari tahun pertama mah eta asuransi eta Gratis. masih ditanggung ku pemerintah, tanggung tahun kedua mah Bayar. bayar harus 175 premina setahun. Agus Sunaria adalah Kepala Unit Asuransi Koperasi Nelayan Putra Lautan, sebuah koperasi yang menaungi para nelayan di Kecamatan Sukaresmi yang berada di sebelah utara Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Peran koperasi memang sangat krusial dalam upaya sosialisasi asuransi jiwa di kalangan nelayan. Koperasi dengan jangkauan personelnya dinilai lebih efektif untuk meyakinkan para nelayan akan pentingnya menjadi peserta asuransi nelayan bagi mereka. Misalkan laut ini kan nelayan ingin melaut, misalkan nih di jalan atau di laut kemudian kecelakaan, biasa kecelakaan di laut yang meninggal dunia atau tenggelam itu kan kecelakaan kerja. Itu kalau ada cacat atau patah itu kemudian bisa dirawat di rumah sakit itu gratis, biayanya pun tidak terbatas sesuai rekomendasi dari dokter rumah sakit. Berapa biayanya tidak terbatas Pak ya, sampai sembuh. Itu yang namanya jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Ya, ada dua itu Pak kematiannya. Misalkan Pak Udin nih setelah punya BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia di rumah, misalkan di rumah, itu Bapak mendapatkan santunan 42 juta Pak kalau meninggal di rumah ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau meninggal di tempat kerja ya di laut, misalnya Pak ini meninggal di laut, itu lain lagi Pak santunannya sampai 70 juta. Onimah menjadi contoh bagaimana manfaat asuransi nelayan bisa membantu menyelamatkan roda kehidupan keluarganya. Setelah suami Onimah meninggal akibat kecelakaan saat beraktivitas di laut pada tahun 2016. Itu Pak waktu di Bagang, sakit perut, lalu jatuh dari Bagang. Langsung dibawa pulang sama anaknya, kan sama anaknya ke lautnya Pak. Dibawa pulang langsung dia sakit, dapat 1 bulan langsung nggak ada, meninggal. Sakitnya ya nggak tahu sih Pak, itu katanya mah dari jatuh di sininya memar katanya. Jatuh dari Bagang tuh Pak. Sok gitu Pak, ya soknya mah mana anak banyak gitu. Punya anak 5 Pak, yang kecil-kecil 2, yang besar 3. Itu Pak pikirannya tuh gimana gitu Pak, saya itu nyari makan buat anak-anak gitu.
bisa enggak, nyari makan buat anak-anak. Dalam kebingungan, seorang tetangga mengingatkan bahwa suaminya, almarhum Bapak Carkin, sebenarnya telah terdaftar sebagai peserta asuransi nelayan melalui program bantuan premi asuransi nelayan KKP yang bekerja sama dengan Jasindo. Yang ngasih tahu itu Pak Ajis. Pak Haji apa? Pak Ajis yang ngurus koperasi lelang. Apa katanya? Katanya, Bu, katanya itu Pak Carkin punya itu kartu nelayan asuransi jiwa. Iya punya, langsung diminta sama Pak Ajis. Iya langsung diurus-urus gitu. Boro-boro inget sama kayak gituan gitu Pak ya. Lihat suami aja udah shock gitu. Iya. Langsung diminta kartu itunya sama Pak Ajis, diurus-urus. Langsung kata Pak Ajis, Bu tunggu ya katanya, nanti setengah bulan. Langsung pas gitu Pak Ajis ngasih kabar bahwa asuransi dapat gitu. Dapat 160 juta. 2 tahun sebelum meninggal, suami Onimah menerima bantuan premi asuransi nelayan KKP dan melanjutkannya melalui program asuransi nelayan mandiri dengan premi Rp65.000 per bulan. Uang santunan asuransi bisa dimanfaatkan oleh Onimah untuk membantu anaknya membangun bagan sendiri. Sebelumnya, anaknya yang bernama Sandi hanya bekerja sebagai kuli di bagan orang lain. Pas nerima uang segitu Pak, anak minta bikin bagang. Iya, alhamdulillah waktu nerima uang 160 juta bisa nyambung hidup buat anak-anak, makan sehari-hari, buat keperluan usaha, sekolah anak, buat nyambung hidup. Kalau kebayang sih Pak kalau nggak punya asuransi gimana, betapa susahnya gitu Pak, ya buat makan aja susah. Makanya dapat asuransi itu alhamdulillah Pak, alhamdulillah banget, bersyukur dapat asuransi itu. Kini keseharian Onimah diisi dengan berjualan ikan keliling kampung dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp150.000 per hari. Onimah biasanya membeli ikan di TPI Panimbang atau terkadang dari seorang juragan di TPI untuk selanjutnya dijual kembali di sekitar tempat tinggalnya. Manfaat santunan asuransi nelayan yang diterima Onimah dari keikutsertaan suaminya membuka mata para tetangganya yang lain sehingga mereka tertarik untuk menjadi peserta asuransi. Iya, kata ibu-ibu katanya, itu katanya dapat santunan sebesar itu gimana? Ya bikin kartu nelayan, asuransi jiwa. Oh iya, katanya saya mah katanya nggak ada asuransi jiwanya, ada kartu nelayannya aja. Masa sih? Kata ibu tuh. Kan ada 2 kartunya, kartu nelayan 1, asuransi jiwa. Konsep perlindungan ini memang tidak hanya terkait perlindungan pada saat si nelayan sedang melaut, tetapi pada saat si nelayan peserta perlindungan asuransi ini pun juga sedang sakit karena sakit sebab alami atau mungkin kecelakaan selama di darat, itu pun juga tercover. Kami berupaya untuk membuat skema perlindungan itu semaksimal mungkin bagi nelayan. Jadi dari hulu ke hilirnya, tidak hanya dari kegiatan di lautnya, tapi juga pada saat di darat pun peserta asuransi ini juga mereka mendapat perlindungan. Nah, bagaimana dengan keluarga nelayannya? Di sana ada istri, di sana ada anak-anaknya. Setidaknya kehidupan mereka, keluarga yang tinggalkan, bisa tetap berlangsung. Sehingga kami betul-betul memperhatikan ini dari sisi
dari hulu ke hilirnya. Betul-betul kita siapkan ini secara menyeluruh konsepnya. Matahari menyentuh senja. Kaum lelaki Panimbang bergegas ke laut untuk mencari nafkah. Mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya yang menunggu kembalinya sang kepala keluarga. Doa terbaik tentu selalu dilantunkan. Namun rasa aman dan terlindungnya masa depan keluarga harus tetap dijaga. Asuransi nelayan tidak bisa mengembalikan kehilangan, namun bisa membantu menjaga masa depan keluarga mereka bila sang ayah ditakdirkan tak bisa kembali ke tengah keluarga.